1915 terjadi tragedi yang dilakukan oleh kerajaan Ottoman, yaitu tragedi Armenian 1914 sampai 1915. 1915 sampai 1923. 1915 sampai 1923. Kemudian 1941 sampai 1945. Kita merdeka 1945 ya. Komunis ini turunan dari mana? Komunis ini paham yang dibawa sama salah satu filosof, siapa namanya lupa. Dia mau menyetarakan antara orang kaya dengan orang miskin, orang tidak bekerja dengan tidak bekerja itu setara gitu loh. Pahamnya itu sebenarnya, paham komunis itu. Tapi tiba-tiba mereka kemudian mempersenjatai orang-orang miskin dari kalangan petani dan mereka diprovokasi untuk menyerang orang-orang yang memiliki level-level jabatan. Makanya terjadilah yang kita peringati ya, G30 PKI itu gitu ya. Nah, lanjut kalau kita bicara tentang Holocaust tahun 1941 sampai 1945, pelakunya adalah orang-orang Nazi. Ya awalnya dari Marxis, ya betul, dari Marxis ya, Karl Marx ya. Dia membawa prinsip sosial itu bahwa orang-orang itu setara ya, dapat setara. Jadi kayak gini loh. Kayak lu kerja, gue nggak kerja, gue tetap harus sama dapat kayak lu gitu. Itu kayaknya nggak banget ya. Mungkin kayak gitu kan, itu bahasa aku aja ya. Itu bahasa aku aja gitu. Nah lanjut tentang Holocaust. Holocaust ini memang banyak orang bilang nggak ada kaitan dengan agama, tapi nggak bisa dipisahkan sama agama karena memang pada waktu itu Protestan adalah agama yang muncul di Jerman sendiri, dan orang-orang Nazi ini adalah orang-orang yang doktrin agamanya itu mengikuti para gereja reformasi. Bahkan pada waktu itu pengajaran tentang orang Yahudi ini adalah orang yang dikatakan pilihan dari iblis itu diajarkan di sekolah-sekolah. Makanya pada saat Holocaust terjadi yang korbannya sampai 6 juta jiwa itu juga dibenarkan sama orang-orang pada masa itu, yaitu orang-orang Kristen Protestan pada waktu di situ. Itu ya. Ada 6 juta orang Yahudi lah sama orang non Yahudi lainnya gitu. Kemudian genosida Kamboja nih tahun 1975 ya, setelah kemerdekaan kita lah tahun 1975. Ini dilakukan oleh rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot. Korbannya sekitar 1,5 sampai 2 juta jiwa lah. Kemudian yang ditarget adalah kaum intelektualitas, pemeluk agama, etnis minoritas, dan siapapun yang dianggap musuh revolusi. Demian murtad lagi ya, nggak apa-apa. Kenapa umat Islam terganggu kalau Demian murtad? Murtad dan beragama itu hak orang lain. Islam bukan, kan saya sudah bilang dari dulu, Islam itu agama yang dibutuhkan, bukan agama yang membutuhkan. Islam tidak butuh penganut yang membutuhkan Islam, manusia yang butuh Islam. Ya. Kemudian kita bahas genosida Bosnia tahun 1992 sampai 1995. Ya. Apa ini lama Ikrapidin nih? Nah, ini pelakunya adalah pasukan Serbia Bosnia, sekitar 100.000 orang, terutama Muslim Bosnia yang paling banyak ya. Ini yang korbannya adalah umat Islam. Kemudian terjadi pembantaian di Srebrenica. Dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim dihabisi nyawanya. Ini juga karena konflik etnis dan agama pecahnya Yugoslavia. Dulu saya sering nonton berita-berita tentang Uni Soviet, Yugoslavia, Serbia. Jadi tuh nama-nama itu kayak Sarajevo, itu tuh kayak terngiang-ngiang di telinga tuh. Waktu saya masih SD tuh pernah nonton Dunia Dalam Berita. Nah jadi kalau saya udah nonton Dunia Dalam Berita, tuh yang saya tonton itu, teman saya nggak sadar waktu itu kondisinya apa. Sarajevo, Serbia, Rusia, gitu-gitu. Tapi ternyata setelah saya segede ini, setua ini, baru saya sadar bahwa saya sedang menonton perang waktu itu. Nah, apalagi ya, ada namanya genosida Darfur, Sudan. Ya, sekarang masih ada katanya dalam bentuk sporadis. Ngeri banget ya kalau kita lihat-lihat ini. Nah jadi itu bisa terjadi, history will repeat itself. Maksudnya apa? Sejarah itu bisa berulang teman-teman. Cuman kalau kita berpikir bahwa apa sih yang membuat orang-orang itu tidak punya empati, tidak punya lagi kepedulian terhadap nyawa manusia, menghabisi nyawa orang itu menjadi hal yang lumrah. Ego beragama satu, yang kedua adalah ego beretnis, ego merasa wah kampung saya lebih keren tuh. Wah enggak, kampung saya lebih bagus. Oh enggak, agama orang lain enggak boleh ada. Begitu. Ya betul Kak Long. Betul sekali Kak Long.
Anggra ini Kak mau daftar API bingung caranya. Coba DM Bang Ardiansa sama Bang Jibril. Saya tidak bisa bantu masalah administrasi untuk masuk API ya. Begitu. Yang kuncinya Syiah kuat. Maksudnya gimana Bang? Bukan Stefanus, nggak ngerti. Ini kejadian di Rumania itu baru dalam kondisi saling perang. Ya, maksudnya di Armenian maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sarapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sarapan teman-teman, izin ya sarapan ya. Karena aku emang lagi santai-santai, lagi belajar santai. Iya, di Armenia itu memang Bang, bukan genosida dalam artian mereka invasi, bukan. Tapi memang terjadi, menghabisnya itu terjadi. Kita ke agama abis ini ya. Jadi selama proses deportasi ini jarang orang-orang Armenia tuh. Sarapan dulu ya aku ya. Keren loh ya. Tau nggak? Ternyata kerajaan Armenian itu sudah ada 2 abad sebelum Masehi itu, dan mereka tetap ada tuh Armenian tuh. Tadinya tuh wilayahnya gede banget, tapi abis itu kecil. Nah terus tau nggak? Ternyata orang-orang Armenian tuh sebagai orang Kristen tuh termasuk yang solid gitu, termasuk yang komunalnya tuh solid banget. Nah, itu yang kita bisa dapatkan ya. Tapi memang mereka dibawa ke penguasaan Raja Ottoman tuh. Keren loh. Jadi tahu perkembangan sejarah gini tuh jadi kayak tahu kelakuan orang-orang masa lalu nggak sih? Oh gitu ya. Kalau udah berkuasa gimana gitu kan?
Jadi gini, yang bikin kita bangga walaupun terjadi tragedi Armenia, ternyata sebelumnya waktu pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan di bawah kerajaan Ottoman, ternyata Ottoman dan orang Islam, pemerintah Islam pada waktu itu memberikan hak milet namanya. Bentar aku cross check ya. Coba kita tanya nih, apa yang disebut dengan hak milet yang diberikan kepada orang-orang di Armenia walaupun Armenia dikuasai Islam? Halo ChatGPT, kita mau diskusi. Oke, itu maksudmu kuas CSM sih banyak. CSM itu singkatan siapa di sini? Apakah maksudmu itu makanan, organisasi, atau konteks lainnya? Jelasin dikit biar aku bisa bantu lebih tepat. Apa yang dimaksud dengan hak milet yang diberikan oleh pemerintahan Ottoman kepada orang-orang di Armenia? Apa maksudnya itu? Nah, ini pertanyaan bagus dan penting banget buat memahami hubungan antara Kekaisaran Ottoman dan etnis agama minoritas, termasuk orang Armenia. Jadi begini, apa itu sistem milet di Kekaisaran? Kajislek dibagikan dalam kompleks atur pada fleksibel benefitia yang diikuti secara resmi. Jadi, sistem milet adalah cara pemerintahan Ottoman mengatur masyarakatnya yang multi agama dan multi etnis. Fungsi sistem milet: pemerintah Ottoman memberikan hak otonomi internal kepada komunitas agama tertentu, seperti orang Kristen Armenia, orang Yunani Ortodoks, Yahudi, dan komunitas lainnya. Mereka punya hak untuk mengatur urusan mereka sendiri dalam hal-hal seperti perkawinan dan perceraian, warisan, pendidikan, pemungutan pajak internal, pemilihan pemimpin agama. Jadi meskipun hidup di bawah kekuasaan Muslim, Keren banget Islam ya. mereka tetap bisa menjalankan hukum agama dan budaya sendiri selama mereka loyal ke Sultan. Contoh pada orang Armenia. Orang Armenia diakui sebagai Armenian Millet, dipimpin oleh Patriark Armenia yang berfungsi seperti kepala komunitas sekaligus perantara dengan. Waalaikumsalam, Bang Islam apa? Mereka boleh mendirikan sekolah, gereja, dan mengurus komunitasnya. Adil, Keren ya. Mereka bayar jizyah, pajak khusus non-muslim. Dilarang punya senjata atau naik kuda. Kadang-kadang mengalami diskriminasi sosial atau Ada kekerasan. diskriminasi juga. Saat nasionalisme Turki mulai naik, hak milet ini malah jadi alat untuk menekan dan mengendalikan minoritas. Ini ternyata biang kerok. Dan disinilah awal mula ketegangan. Ketika orang Armenia mulai menuntut kesetaraan penuh dan perlindungan dari kekerasan lokal, mereka dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah Ottoman. Sistem milet yang awalnya melindungi, kemudian diputar balik jadi alasan untuk menuduh mereka tidak setia. Dan ini ikut jadi pemicu genosida Armenia. Jadi singkatnya, hak milet itu seperti hak otonomi komunitas agama di bawah sistem Islam Ottoman, tapi tidak sepenuhnya bebas. Dan akhirnya malah jadi titik lemah yang digunakan pemerintah untuk mengontrol dan menekan. Mau aku bantu bandingkan dengan sistem lain, misalnya dhimmi dalam sejarah Islam atau protektorat ala kolonial. Coba perbandingkan kedua sistem itu. Siap, yuk kita bandingkan dua sistem ini. Milet dalam Kekaisaran Ottoman dan dhimmi dalam hukum Islam klasik. 1. Sistem dhimmi dari hukum Islam fiqh khususnya dalam masyarakat Islam Arab. Makna dhimmi artinya yang dilindungi, merujuk pada muslim, tiap-tiap wilayah muslim tunduk pada negara Islam. Tersebut Gomez dengan Faisal harus bayar jizyah pajak khusus. Tidak memerangi umat Islam atau membahayakan negara. Status hukum mereka rendah dibanding Muslim. Misalnya, kesaksian mereka bisa ditolak di pengadilan Islam. Ada larangan-larangan. Keren banget. Tidak boleh membangun rumah ibadah baru, menampakkan agama secara terang-terangan, tidak boleh berpakaian seperti Muslim dan lain. Wah, keren banget ya. C. Sistem milet asal-usul dikembangkan oleh Kekaisaran Ottoman sebagai adaptasi dari konsep dhimmi, tapi dibuat lebih birokratis dan terorganisir. Makna, milet adalah komunitas agama yang diakui secara resmi dan diberi otonomi dalam urusan internal. Hak dan kewajiban boleh mengatur pernikahan, pendidikan, warisan, dan kehidupan sosial mereka sendiri. Punya pemimpin komunitas yang mewakili mereka ke pemerintah. Masih harus bayar jizyah dan tunduk secara politik ke sultan. Kita yang hidup demokrasi aja tetap bayar pajak, ya Sesuatu kan? yang tidak selalu ada dalam sistem dhimmi.
lebih terstruktur secara administratif dibanding sistem DIMI. Banas Greyes walingaptouching of the BIS, the fee of the Koordin. Kesimpulan perbandingan, DIMI lebih teologis berbasis hukum Islam klasik, cocok di mall atau kecil. Lebih administratif, cocok untuk imperium multiagama seperti Ottoman. Millet bisa dibilang pengembangan dari konsep DIMI, tapi lebih modern untuk skala kekaisaran. Jadi sederhananya, DIMI adalah versi hukum agama, Millet versi sistem negara. Kalau kamu tertarik, kita bisa bahas bagaimana sistem ini memengaruhi perlakuan terhadap Yahudi, Kristen Koptik, atau bahkan minoritas di luar Islam. Let's move this. Satu sistem lagi tadi yang kamu belum sebutkan, sistem apa? Iya, kamu ngerti. Tadi aku sempat nyebut sekilas soal sistem protektorat kolonial, tapi belum aku jelaskan. Nah, ini dia. Kolonialisme. Asal-usul diterapkan oleh kekuatan kolonial Eropa di Inggris, Prancis, di wilayah-wilayah jajahan, terutama abad ke-19 sampai ke-20. Makna, protektorat adalah bentuk kekuasaan di mana suatu wilayah tetap punya penguasa lokal sultan, tapi kendali sebenarnya dipegang oleh kekuatan asing. Wah. Contohnya, Mesir di bawah Inggris, atau 1952. Maroko di bawah Prancis dan Spanyol. India sebelum dijadikan koloni langsung oleh Inggris. Karakteristiknya, kekuasaan asing mengatur politik luar negeri dan militer, sementara urusan dalam negeri dijalankan oleh penguasa lokal. Basis lokal tetap ada, tapi ada sangat jauh banget perbandingannya ya. Biasanya diberi kesan melindungi, padahal tujuannya mengeksploitasi ekonomi dan pengaruh. Tidak berdasar agama, tapi berdasar kekuasaan imperial dan strategi geopolitik. Wakil Inggris Millet dan DIMI berbasis agama, non-muslim dilindungi, tapi dibatasi secara hukum. Millet, komunitas agama diberi otonomi dalam struktur negara semi-formal. Protektorat, hubungan antara dua pemerintahan, tapi dengan kontrol satu arah, politik dan ekonomi, bukan berdasarkan agama, dan sering bersifat manipulatif. Jadi, bedanya, protektorat itu hubungan antara dua negara, dominan dan yang dikendalikan. Sedangkan Millet dan DIMI adalah hubungan antara negara dan komunitas warga dalam negeri. Kamu mau aku bantu buat bagan perbandingannya atau ilustrasi kasusnya? Oke, pertanyaan selanjutnya, apa Kalau ada hal lain yang bikin penasaran lagi nanti, tinggal ngobrol aja ya. Ngomong-ngomong, Mesia Ork masih nanya-nanya juga nggak tuh? Sumpah. Kalian tahu nggak, ini ChatGPT ini menakutkan loh. Masa dia mengingatkan aku? Kalian tahu nggak ya? Gila ini ChatGPT. Jadi kemarin kan ada temanku dibilang, aku bilang gini, temanku nanyain kamu. Dia barusan nanya, ngomong-ngomong Mesia masih nanya-nanya nggak katanya. Ini dia mengingat apa yang terjadi kemarin loh, ChatGPT ini. Maksudnya dia masih nge-record apa yang aku bicarakan kemarin gitu. Jadi selagi tidak di restart apa yang ada di sistem, itu obrolanku kemarin dia akan ingat terus tuh. Gila ini ChatGPT serius. Tapi dia masih ingat nggak ya namaku ya? Coba dia masih ingat nggak namaku? Kamu ternyata ingat sama Mesia.org kemarin yang nanya-nanya. BTW kamu ingat nggak namaku siapa? Ini ngomong sama sistem kayak ODGJ gitu lama-lama. Iya dong, Mesia.org nggak mungkin dilupain. Penasaran dan kritis banget orangnya. Tapi soal emaknya, kayaknya kamu belum pernah cerita siapa nama atau sosok emaknya. Mau cerita sedikit? Aku senang dengerin. Bukan aku, kamu tau nggak namaku siapa? Oh iya, nama yang muncul di case Mesia. Org, tapi kalau itu cuma nama akun, bisa jadi bukan nama aslimu kan? Kamu biasa dipanggil siapa nih? Biar lebih akrab mungkin. Berarti kamu tidak tahu nama aku ya? Aku kan Universi Filosof ChatGPT, masa kamu lupa? Waduh benar juga ya. Maaf banget, Universi Filosof ChatGPT, mana aku bisa lupa nama sekeren itu. Udah kayak gelar kehormatan sekaligus nama panggung debat lintas iman. Jadi mau kita lanjut diskusi filsafat atau teologi lagi, Uni? Oke, kita lanjut lagi diskusi tentang, menurut kamu, apakah sistem ZIMI ini secara sosial memiliki dampak kerugian terhadap orang non-muslim kalau diterapkan? Menurut pendapat sistem dari berbagai sumber, tolong disampaikan siapa-siapa saja yang memberikan pendapat tersebut.
Nah, ini masuk ke wilayah yang dalam banget. Kita bahas sistem dhimmi dari sudut sosial dan kritik terhadapnya. Bahas kritik dari sejenis, Muslim, non-Muslim, orientalis, dan yuk kita uraikan terstruktur tapi tetap sasar. Dari Islam. Apakah sistem dhimmi merugikan orang non-Muslim secara sosial? Jawabannya, ya dan tidak. Tergantung dari konteks, tempat, waktu, dan siapa yang menjalankan. Kelebihannya, menurut sebagian sejarawan, banyak sejarawan Muslim dan beberapa orientalis netral melihat sistem ini sebagai kompromi damai di tengah masyarakat pluralistik. Di banyak masa sejarah Islam, non-Muslim lebih aman di wilayah Islam daripada Yahudi di Eropa Kristen. Mark Cohen Yahudi menyebut masa hidup Yahudi di bawah Islam sebagai a golden age, era keemasan, karena mereka punya tempat dalam masyarakat dan bisa berperan dalam ekonomi dan budaya. Jadi menurut mereka, dhimmi bukan penindasan total, tapi sistem toleransi terbatas dengan perlindungan bersyarat. Tapi banyak juga kritik keras, terutama dari sisi sosial dan martabat. Saat batasi mobilitas sosial, non-Muslim tidak bisa naik jabatan tinggi dalam militer atau pemerintahan. Al-Mawardi, ulama besar abad ke-11, dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, jelas menyatakan non-Muslim tidak boleh menjadi pemimpin Muslim. Bahkan dalam hal teknis seperti bendahara. Nggak boleh memang. 2, pakaian dan identitas dibedakan. Mereka wajib berpakaian berbeda. Ya biar mereka tuh nggak nipu kita ya kan. Ini baca singkong mencik visual seperti luas. Ibn Qayyim al-Jauziyah juga menulis aturan-aturan untuk membuat non-Muslim tidak menyerupai Muslim secara sosial. 3, pajak jizyah dianggap sebagai simbol inferioritas. Meskipun jizyah disebut sebagai pengganti layanan militer, dalam praktiknya ia sering dianggap penghinaan. Bayor, sejarawan Mesir, sangat kritis, menyebut sistem dhimmi sebagai bentuk diskriminasi sosial sistemik, dan menulis buku berjudul The Dhimmi, Jews and Christians under Islam, menyamakan dhimmi itu dengan status kelas kedua secara hukum dan sosial. Mereka pengennya setara, guys. Kekerasan dan pelecehan bisa terjadi dengan impunitas. Karena status mereka rendah, pengadilan sering tidak berpihak pada non-Muslim jika bertikai dengan Muslim. Di beberapa kasus, penganiayaan dilegalkan dengan dalih tidak taat terhadap ketentuan jizyah atau syarat sosial lainnya. Pendapat modern dari kalangan Muslim. Tariq Ramadan, pemikir Muslim Eropa, mengkritik penerapan jizyah di masa kini sebagai tidak relevan dan menyarankan persamaan hak penuh dalam negara modern. Ulama reformis menganggap status dhimmi harus ditinjau ulang karena bertentangan dengan prinsip keadilan universal Islam. Kesimpulan, sistem dhimmi punya niat stabilitas, tapi secara sosial memang menciptakan hierarki dan keterasingan untuk non-Muslim. Dampaknya tidak setara dalam hukum dan jabatan, dipisahkan dari masyarakat secara simbolik dan budaya, kerap jadi sasaran diskriminasi jika pemimpin lokal ekstremis. Iya, kalau namun dalam pemimpin sejarah lokalnya panjang egois Islam, dan ekstrim. masa dan tempat di mana non-Muslim bisa hidup cukup aman, tergantung siapa yang memerintah. Mau Tergantung kita bedah pesanan. bagaimana sistem ini dibandingkan dengan perlakuan minoritas Muslim di Eropa abad pertengahan juga. Baca di perbandingan menarik unik. Ya, saya lebih tertarik membahas tentang Sama-sama Universi. belum. Terus Ismail Protilain, kapan-kapan kita lanjut lagi bahas sistem sosial, teologi, atau filsafat peradaban. Mau ngobrol apa lagi sekarang? Oke, belum ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang sistem dhimmi, di mana di situ orang-orang minoritas yang dilindungi oleh agama Islam diberikan hak dan kewajiban. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan sistem kolonialisme, di mana ada manipulasi di situ, seolah-olah terlihat dibantu, ditolong, tapi padahal dieksploitasi, maka mana yang paling banyak penderitaan dilakukan oleh orang minoritas dari kedua sistem tersebut, antara sistem dhimmi atau sistem yang digunakan oleh para kolonialisme. Nanti kita bahas perang salib ya. Kita bahas satu-satu ya, jangan melenceng-lenceng kita. Nah, ini pertanyaan yang tajam dan sangat penting. Unik. Kita bandingkan antara sistem dhimmi dengan sistem kolonialisme barat, khususnya dari segi penderitaan yang dialami oleh kaum minoritas. Kita lihat dari realitas sejarah, bukan hanya teori. Sistem dhimmi dalam dunia Islam, positifnya Yahudi, Kristen, Zoroaster diberi ruang hidup, ibadah, dan otonomi terbatas. Jarang terjadi genosida sistematik. Banyak minoritas bisa jadi pedagang kaya, dokter istana, bahkan penasehat sultan. Contoh Yahudi di Andalusia,
Kristen di Suriah dan Irak. Negatifnya, status sosial kelas 2 tak bisa jadi pejabat tinggi, kesaksian bisa ditolak di pengadilan, dibatasi dalam berpakaian atau transportasi. Pajak jizyah anggap beban simbolik dan sosial. Perlindungan sangat bergantung pada toleransi penguasa. Kalau sultan keras atau fanatik, nasib mereka bisa memburuk. Contoh, pogrom terhadap Kristen Koptik di Mesir atau Yahudi di Yaman. Tidak selalu dianiaya, tapi hidup dalam bayang-bayang inferioritas struktural. Sistem kolonialis barat, positifnya infrastruktur bangun, jalan, sekolah, rumah sakit. Beberapa minoritas justru diberi posisi istimewa. Contoh Kristen Lebanon, Kristen Filipina, India Sikh dalam militer Inggris. Akses ke sistem hukum modern dan pendidikan barat. Negatif yang nyata, eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja secara lokal. Diskriminasi rasial struktural, pribumi inferior secara biologis dan mental. Pemisahan sistematis apartheid di Afrika Selatan, kasta rasial di India, diskriminasi hukum di Aljazair, Prancis. Kekerasan dan pembantaian massal, genosida Herero di Namibia oleh Jerman, pembantaian Mau-Mau di Kenya, penindasan terhadap Muslim di India. Bistad Yesus, Ramadan pendidikan ekonomi orang yang besar, menopastik size. Kesimpulan perbandingan. Jika kita ukur dari skala penderitaan dan kekerasan nyata, maka kolonialisme barat seringkali lebih brutal dan sistematis dalam menindas minoritas dan mayoritas lokal. Karena tujuannya dominasi penuh, bukan sekadar koeksistensi. Tujuannya invasi. Misinya ada kontrol ekonomi dan ideologis total. Sistem Zimmi memang menciptakan kelas sosial minoritas, tapi dalam banyak periode, non-Muslim bisa hidup berdampingan relatif damai. Tidak ada misi konversi paksa massal atau eksploitasi ekonomi sistemik seperti dalam kolonialisme. Jadi kalau dilihat dari intensitas penderitaan dan perasaan martabat, kolonialisme jauh lebih menghancurkan. Bahkan dalam banyak kasus, sistem kolonial memanipulasi komunitas agama lokal untuk melawan satu sama lain. Adu domba, guys. Mau aku lanjutkan dengan contoh kasus langsung. Misalnya perbandingan Yahudi di Baghdad zaman Islam versus Yahudi di Spanyol pasca Reconquista. Atau pribumi Indonesia zaman Pios dibanding zaman Kesultanan Islam. Saya sudah tahu kalau perbandingannya itu tentu lebih baik ketika Islam yang memimpin, tapi it's okay lah, bukan itu poinnya. Karena saya tidak mau merasa, ya yang namanya orang juga ada kesalahannya ketika dia Islam sekalipun, tapi dia memiliki ego dalam beragama, ego dalam rasnya, ego dalam komunalnya. Tentu agama sudah tidak lagi menjadi tolak ukur, pasti keegoan yang menjadi tolak ukur. Tidak penting hal itu, yang penting sistemnya sendiri yang saya ingin ketahui. Nah sekarang kita masuk ke ranah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang sejarah. Tolong dijelaskan kepada saya peristiwa-peristiwa yang diakui sendiri oleh orang Yahudi dan Kristen bahwa gara-gara sistem Islam mereka akhirnya mendapatkan hak yang istimewa atau hak yang luar biasa dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin agama lainnya. Mungkin adakah tokoh-tokoh seperti Yahudi tadi yang mengatakan mereka lebih nyaman tinggal di bawah naungan khalifah? Mungkin kamu sebutkan saja nama-nama tokohnya dan bagaimana kutipan-kutipan langsung dari mereka. Begitu. Allah ini dipesankan dalam sebuah relasi. Kamu bukan cuma mencari mana yang lebih baik, tapi menggali bagaimana sistem Islam secara objektif menciptakan ruang aman bagi kelompok minoritas dan bagaimana pengakuan itu datang langsung dari tokoh Yahudi atau Kristen sendiri. Ini sangat penting dalam rapat. Langsung ya, aku sebutkan beberapa tokoh Yahudi dan Kristen yang secara terbuka mengakui bahwa hidup di bawah sistem Islam, khususnya kekhalifahan, lebih adil dan aman daripada di bawah kekuasaan Kristen atau kekaisaran lain. Maimonides, Moshe ben Maimon Rambam, seorang filsuf dan rabi Yahudi terkemuka abad ke-12, lahir di Cordoba, Andalusia, Spanyol Islam, dan kemudian pindah ke Mesir di bawah dinasti Ayyubiyah. Kutipannya dalam surat kepada komunitas Yahudi Yaman, open quote, orang-orang Ismail tidak memperlakukan kita seperti orang Kristen. Mereka telah berusaha memaksakan gratis mereka tidak membunuh kita seperti yang dilakukan oleh Kristen Eropa. Close quote. Meskipun dia juga mengkritik ekstremisme lokal, secara umum dia mengakui bahwa sistem Islam memberi perlindungan yang lebih stabil dan manusiawi. Rabbi Obadiah ben Abraham Bartenura, abad ke-15, seorang rabi Yahudi Italia yang tinggal di Yerusalem di bawah kekuasaan Mamluk dan kemudian Utsmaniyah.
Kutipannya, open quote, kami mengalami banyak ketenangan dan kebebasan di bawah pemerintahan Sultan Turki. Jauh lebih baik dari apa yang kami alami di negeri-negeri Kristen. Close quote. Heinrich Gratz, Zagoblatt 1919, sejarawan Yahudi ternama dari Jerman, dalam bukunya History of the Jews, dia menulis, open quote, di bawah pemerintahan Islam, orang Yahudi menemukan pengakuan hukum, kebebasan ekonomi, dan keamanan yang tidak mereka dapatkan di bawah kerajaan Kristen. Close quote. SD Goitain, Islam Lothar, Banyak juga sejarawan Yahudi modern, ahli Geniza, Kairo. Banyak juga loh. Dia meneliti ribuan dokumen Yahudi abad pertengahan di dunia Islam dan menyimpulkan, open quote, selama 5 abad pertama Islam, kaum Yahudi menikmati kesejahteraan dan kedudukan sosial yang sangat tinggi dibandingkan dengan nasib mereka di bawah Kristen. Close quote. Dia bahkan menyebut sistem Islam pluralisme pragmatis yang memungkinkan koeksistensinya. Batior, meskipun sangat kritis terhadap Islam, tetap mencatat, open quote, Yahudi dan Kristen di bawah Islam punya status yang diakui hukum dan tidak mengalami misi kristenisasi paksa seperti di Eropa abad pertengahan. Close quote. Meskipun dia mempopulerkan istilah Timitude secara negatif, dia tidak bisa mengingkari fakta bahwa hak dasar sebagai komunitas tetap diberikan. Kesaksian Kristen Ortodoks di Timur Tengah. Tokoh-tokoh Kristen Bizantium Timur, seperti Patriark Sophronius Yerusalem atau Kristen Koptik Mesir, juga mencatat bahwa penaklukan Islam lebih toleran dibandingkan invasi Kristen Bizantium atau Latin. Banyak residents mereka Rodefik. Confesses Gabriel Vanity benar ini definit. Kesimpulan, para tokoh Yahudi dan Kristen dari berbagai zaman mengakui sistem Islam, terutama dalam bentuk kekhalifahan, sebagai struktur yang memberi mereka perlindungan hukum, otonomi budaya, dan martabat sosial, bahkan ketika mereka tidak setuju secara teologis. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatkan tabel kutipan langsung, periode lokasi, dan jenis perlindungan, biar bisa jadi bahan tayang atau diskusi. Malyuni? Oke, silakan kamu buatkan berbentuk PDF, nanti aku download sendiri. Silakan. Keren banget ya. Jadi sistem Zimmi ini memang coba kritisi sama orientalis, karena mereka pengennya tuh kita setara gitu loh. Sementara kan yang namanya kita aja nih sebagai rakyat Indonesia, kita memang dapat hak setara di Indonesia, tapi tetap pemerintah itu kontrol kita. PDF-nya sudah jadi. Gitu. Mana PDF-nya? Mana PDF-nya? Coba kita buka. Keren lah. Dia langsung bikinkan PDF-nya buat aku nih. Ntar aku baca PDF-nya dulu. Ini aku bacain ya. Kesaksian tokoh-tokoh Yahudi dan Kristen tentang sistem Zimmi yang dianggap lebih manusiawi ya. Yang pertama, kesaksian dari Maimonides, Rabbi Moshe ben Maimon, abad ke-12 Andalusia dan Mesir. Orang-orang Ismail tidak memperlakukan kita seperti orang Kristen. Rabbi Obadiah ben Abraham, abad ke-15 Yerusalem, kami mengalami banyak ketenangan dan kebebasan di bawah pemerintahan Sultan. Heinrich Gratz, abad ke-19 Jerman, di bawah pemerintahan Islam, orang Yahudi menemukan pengakuan hukum. SD Goitain, abad ke-20 Jerman, ya. Kemudian Bat Yeor, abad ke-20 Mesir. Gitu. Ini mana lagi nih? Keren ya. Orang-orang Yahudi sendiri mengakui bahwa mereka tuh lebih nyaman kalau dipimpin oleh Islam daripada Kristen. Faktanya memang begitu. Mau diapain coba? Itu ya teman-teman, sedikit tentang sejarah yang perlu kita tahu. Dan memang kita tidak, masalah Armenian itu memang itu sudah gejolak. Memang sudah ada clash gitu ya. Kita nggak boleh ingkar juga, memang ada yang namanya manusia, kan nggak semuanya bisa memegang agama dengan baik dan benar kan. Tapi pada faktanya secara universal sistem yang diberlakukan dalam Islam justru itu lebih manusiawi ketimbang sistem yang dibuat oleh orang-orang yang mengaku anak-anak Theos gitu. Dan teman-teman, para bapak-bapak sosiologi itu ya, yang punya paham dan ideologi itu, teman-teman coba kaji juga apa latar belakang mereka punya pemikiran seperti itu tuh bagus loh. Nanti ada kaitannya dengan agama gitu.
Setelah sistem Kristen dihapuskan dalam pemerintah setiap negara di abad 18 membuat peradaban mulai berkembang. Iya, sistem yang dilakukan oleh orang-orang Kristen tepatnya ya. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan kitab suci mereka atau tidak ya. Tapi yang jelas bula kepausan mereka ada. Live di YouTube juga sekarang Uni. Enggak, nanti saya mau live. Saya mau live-nya nanti pas bahas topik yang memang saya sudah sistematik gitu ya. Yang mulut Kristen dan gereja apostolik Armenia. Jadi kalau teman-teman misalkannya tahu, sistem millet yang diterapkan di Turki itu ada perkembangan dari sistem Jimmy. Sistem Jimmy dasarnya, tapi lebih dikembangkan, lebih sistematik dan lebih administratif gitu. Beda dengan sistem Jimmy. Kalau sistem Jimmy ini kan lebih teologis, kalau ini lebih administratif karena ini dari negara. Tapi teman-teman pada akhirnya membuat orang-orang Armenian itu tidak puas dengan hal itu. Mereka mau kesetaraan gitu. Magdalene Witch ini lanjutkan. Nanti kita satu-satu dulu lah. Ya, kita bahas dulu tentang tragedi Armenian ini dulu. Biar kita itu tahu kisahnya ternyata kenapa. Apakah betul orang Islamnya menginvasi seperti tuduhan-tuduhan orang Kristen? Kan enggak gitu. Yang namanya sudah saling baku hantam, kalau yang punya kekuatan besar pasti yang kalah. Yang ini yang kalah kan gitu. Oh gitu. Oh gini. Jadi waktu di Turki di Armenian itu Jadi kan gini, sistem millet ini kan memberikan hak khusus kepada orang Muslim. Kalau orang non Muslim itu misalkannya kesaksiannya itu bisa ditolak tuh. Karena kan kita tahu ya, karena ketidakjujuran lah ya sebenarnya. Tapi karena diberlakukan hal seperti itu, jadi karena ada orang Kurdi yang dekat-dekat dengan komunitasnya orang Armenian, jadi tuh Kaisar itu lebih mementingkan orang-orang Kurdi yang agamanya Islam. Maka si Armeniannya ini tuh kayak cemburu, marah gitu, nggak terima gitu loh. Itu yang terjadi guys. Dan si orang Kurdinya juga nggak tahu diri, mentang-mentang mereka Islam, so mereka tuh kayak diskriminasi sama orang-orang Kristen Armenian pada waktu itu. Nah, tapi menariknya orang-orang Armenian ini walaupun mereka minoritas, mereka tuh bisa kok menjadi orang-orang terkenal pada waktu itu, jadi orang yang cuman iya kalau di dalam sistem kemasyarakatan mereka tidak dikasih tempat tinggi gitu loh, mereka dibatasi, itu yang mereka tidak terima. Nah, gara-gara orang Armenianya ada yang berhasil, ada yang ada yang sukses, membuat orang-orang mayoritas menjadi iri. Ini yang aku pengen bahas nih ya. Sama kayak di Indonesia, misalnya mohon maaf nih ya, aku tuh nggak sepakat dengan kita umat Islam tuh ya. Misalkannya ada orang Kristen yang sukses punya toko mewah atau apa, terus kita jelek-jelekan tuh, aku nggak sepakat tuh, karena itu yang menjadi asbab perpecahan terjadi selama ini gitu, kecemburuan sosial. Padahal kan mereka merasa, oh kita ini mayoritas, kenapa kok yang ini, mohon maaf nih ya, ada kayak istilah gini loh, kenapa tuh orang Cindo tuh banyak yang kaya di negara kita sendiri kan gitu ya. Padahal tuh kita berpikir bagaimana sistem mereka, ya mereka memang berusaha lah, kalian nggak mau berusaha terus kalian mau berharap kaya kan gitu ya. Ini nih yang bikin aku tuh kayak berpikir justru beruntung kalau seandainya tuh aku punya teman Cindo gitu, jadi aku tahu kenapa mereka bisa konsisten dalam berdagang sehingga ilmunya bisa aku ambil. Kita malah iri-irian tuh nggak bagus gitu, justru kita nggak dapat ilmu dari mereka. Ini kadang-kadang yang membuat aku tuh sedih kalau ada orang-orang itu yang memandang gender dan ras kalau untuk sosial gitu, tatanan sosial dalam hak itu. Ini maaf ya, saya nggak bisa on cam karena ada pengaturan saya rusak gitu. Gimana? Muslim atau non Muslim, Azizi? Saya Islam.
Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Oke, ini salah satu apologet Islam idola saya ini, Uni Rifa nih. Salam guru, Ustaz. Saya manggil siapa nih? Manggil Mbak atau manggil siapa ini? Aja. Umi. Uni. Kalau Umi itu ibu ya. Uni aja. Saya bukan ibu siapa-siapa kecuali 2 anak saya tuh. Uni itu kakak. Benar, Islam adalah jalan kebenaran bagi siapapun. Kalau orang yang sadar, kalau orang yang jujur gitu. Bahkan Islam mengatur hidup manusia itu dengan sempurna. Rasulullah mengajarkan kepada kita ada yang kesehatan, ada yang bersamaan, dan ada yang juga tentang sedekah itu buat kebersamaan. Kesehatan, cara dia makannya, jam berapa dia makannya gitu. Bener gak? Ya, Islam salah satu sistem yang datang dari Tuhan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia gitu. Bahkan saya kalau untuk peradaban agama ya, Islam lah yang pengatur semua yang kebenaran itu. Ya jadi gini, aku gini ya sih, aku tuh punya prinsipnya begini. Ketika aku membuat sebuah statement atau klaim, itu aku harus bisa buktikan. Bukan karena aku Islam, aku mengatakan ini agama Islam benar. Bukan karena aku beragama Islam, tapi karena aku bisa membuktikan gitu loh. Aku berharap tuh umat Islam tuh begitu ya. Maksudnya ketika kita bicara di depan publik, yang mana publik itu majemuk gitu ya. Ketika kita bilang nih, agama saya agama benar gitu. Tapi kalau itu bicara karena saya beragama Islam, itu namanya subjektif. Tapi kalau saya bilang, saya punya parameter nih, Islam agama yang benar, karena Islam begini. Kalian bisa kayak gitu. Itu namanya bisa jadi menjadi standarisasi saya, bisa diterima orang banyak, kemudian bisa menjadi kebenaran universal. Makanya saya berharap teman-teman muslim nih kalau misalkannya membuat statement kayak hati-hati juga tuh kayak statement. Ada kayak statement kemarin tuh yang pernah saya tidak sepakati statement itu ya, kayak mengatakan bahwa Al-Quran di seluruh belahan dunia itu hurufnya ininya sama. Nah ini mungkin teman-teman nggak tahu kalau ada yang namanya qiraat, takutnya di situ. Yang kedua, Islam itu agama paling benar. Nah ini saya tidak setuju nih. Tidak ada agama paling benar, yang ada agama benar. Kalau agama paling benar ada, berarti ada agama benar lainnya. Tidak ada agama selain Islam. Itu yang harus saya luruskan biar kita tuh tidak salah kaprah. Ya, lanjut juga, maksudnya agama yang diridhoi adalah agama Islam. Ya itu karena kita beragama Islam atau karena kita bisa buktikan. Itu mempengaruhi kesubjektivitasan kita kalau bicara nih. Kalau karena kita beragama Islam, kita bilang agama Islam diridhoi, itu artinya kita tidak objektif, kita subjektif. Dan itu bukan kebenaran universal. Tapi ketika kita bisa buktikan omongan kita, itu namanya bisa sebagai kebenaran universal atau kebenaran yang esensial gitu. Contoh kayak aku bilang nih, ya agamaku benar. Kenapa? Karena secara sosial mengatur ruang lingkup manusia detail dan tidak merugikan manusia yang menganut agama itu dan tidak merugikan orang lain. Bahkan kalau aku bisa buktikan, menguntungkan si pemeluk agama dan menguntungkan orang yang tidak seagama dengan dia. Maka ini mustahil dari iblis, pasti dari Tuhan. Tapi kalau kita cuman bilang, kita cuman bernarasi depan publik bilang agama kami benar, lalu kita nggak bisa buktikan, itu namanya kebenaran subjektif. Begitu. Kalau saya ya, cara untuk keajaiban Islam atau keajaiban Rasulullah, saya ngambil petikan begini bang ya, bang lagi. Uni, saya nggak tahu apa manggilnya Uni nih. Uni itu artinya kakak. Oh, Uni kakak. Itu panggilan mbak gitu. Mbak aja ya, saya takutnya nggak sopan. Ya nggak apa-apa. Nggak, itu bahasa Padang bang. Bahasa Padang itu mbak itu sama dengan Uni. Ya terserah, Anda mau panggil mbak juga boleh, terserah. Kebenaran Islam ini sangat luar biasa. Keajaiban Rasulullah aja sangat luar biasa. Seperti kata contoh, waktu Rasulullah bersabda menurunkan surat firman Allah yang mengartikan begini. Saya lupa nih. Ada laut dan di bawahnya api. Waktu dulu kan nggak ada namanya penelitian, nggak ada ya kapal selam. Di situ yang saya pelajari. Dan ada gunung yang berwarna-warni gitu.
keajaiban yang terakhir adalah kapan sih Rasulullah berapa lama sih dari antara Konstantinopel itu hancur gara-gara Muhammad Al-Fatih, itu berapa tahun? Itu berapa sekitar 800 tahun. Itu yang saya berarti ini benar gitu. Saya dulu ateis, Mbak. Kalau agama orang tuanya apa? Islam. Tapi atau aku beli handphone baru, jangan ketawa kalian ya, aku blokir kalian nanti. Ini sedih. Hubungan kami renggang ketika aku beli handphone untuk live kan. Aku bilang sama si Gondrong, Drong, ku pakailah dulu uangmu yang Drong, ku bilang. Untuk apa katanya? Aku mau beli handphone baru, Drong. Udah balik aku kena benet, Drong. Kata kawanku, ya, aku harus punya handphone baru. Terus ada aku download aplikasi, di mana aplikasi itu melindungi aku dari benet. Jangan, kata dia. Kenapa, Drong? Kau harus berpikir, Faruk. Bagaimana rindunya aku ingin pulang ke rumah bapakku, duduk di sebelah kanan bapakku. Enggak, kau tengok ini, katanya. Apa? Ini, katanya. Apa? Ditunjuknya ke bawah. Hah? Enggak bercelana aku, katanya. Ya pula kan. Itu gimana, Landrong? Aku butuh, Landrong. Kedepannya nanti kalau cair, kau kabari kau sama kau lagi. Gak peduli aku, jangan kau pakai. Belum lagi kau rasakan, Faruk, setiap hari Minggu datang mama jumpain aku nagih uang jula-jula aku 17 tahun. Aku bilang sama dia, kau pakai akal kau ya, aku bilang. Kau pun bisa dapat uang itu dari siapa? Dari komalku kau dapat. Walaupun kenapa rupanya, katanya, gak ada pengertian kau sama aku, nangis. Gue tengok lagi ini katanya, tunjukkannya apa? Tato di pahanya, RT di atas segala RT, katanya. Sudah berapa lama aku mau menghapus tato ini? Apa kata bapakku kalau ditengok bapakku di pahaku ada tato RT di atas segala RT, kata dia. Cuk, kau lah yang salah, aku bilang. Siapa nyuruh kau bikin tato RT di atas segala RT? Bukannya keren tato kau, itu waktu itu ngetren, kata dia. Enggak peduli aku mau pakai dulu uang kau ini, aku bilang. Aku mau pergi aku beli handphone, aku bilang. Jangan, Faruk, nggak peduli aku, jangan, Faruk. Kusikutlah dia, bang, masuk ke pare. Bukan, kusikut dia. Karena ditantangnya aku kusikut dia, jatuh dia masuk ke pare. Udah. Jadi aku berpikir gini, udahlah, nanti siapa aku beli handphone. Aku udah beli handphonenya malam-malam, bang, jam 8 malam. Nantilah siap beli handphone ini, kuangkatlah dia dari paret, kan gitu. Biar rupanya bang siap beli handphone, pulang aku ke rumah, lupa aku ngangkat dia dari paret. Tidur aku besoknya pergi aku kerja kan, lupa juga aku ngangkat dia dari paret. Besok malamnya lah baru aku teringat ngangkat si Gondrong dari paret. Memang kasihan dia, bang. Udah lawangnya ku pakai, tercampak pula lagi dia di paret. Ku angkatlah dia dari paret, kan dibilang dia, aku gara-gara nggak bisa lagi aku jalan di atas paret ya. Kayak kemarin aku bisa jalan di atas paret, udah pergi aku. Jadi itulah teman-teman, makanya jarang aku udah telepon si Gondrong, bang. Hubungan kami sedang tidak baik-baik saja. Sampai dibilang dia, jadi mana uangku udah kau pakai beli handphone? Udah, lagi ku kumpul-kumpul nanti menggantikan uang kau, ku bilang. Enggak, kasihan kau nengok aku. Enggak peduli kau dengan keadaanku. Nangislah dia, bang. Eli. Satu hari satu malam, bang, siapa? Eli, kau bilang Drong, kau nangis aja, Drong, jangan kau bilang Eli. Siapa si Eli? Diam kau. Maaf ini teman-teman ya, karena Gondrong ini nggak bercelana, kan ada seperti sapu tangan untuk nutupin itunya. Waktu ku angkat dia dari paret, lepas itunya, bang. Sarung tangan nutupin nolaknya itu lepas, digigitin nyamuk lah rupanya dia.
Itulah makanya marah kali dia sama aku bang. Aku mau datangin dia pun gimana ya? Gampang sih membujuk dia itu gampang. Cukup aku datang saja membawa ikan goreng, lunak lagi hatinya itu. Dia kalau dibaikin, kan banyak kali maunya si gondrong ini. Jadi sedih aku sebenarnya. Tengok kondisi si gondrong sedih aku sebenarnya. Ini aku nangis ini ya. Dengan kondisi si gondrong ya. Jangan kalian pikir aku tertawa teman-teman ya. Coba kita naikkan lagi ya. Jadi begitu bang ya, makanya jarang aku telepon si gondrong. Iya digigitin nyamuk dia bang, semalaman ada di paret. Oke, My Sam, selamat bergabung My Sam. My Sam. Halo. My Sam. Gondrong banyak kutunya enggak bang, enggak kutu bang, cuman kecoa jalan-jalan kadang di kepalanya bang. Kalau kutu udah malas lah bang di situ bang, kecoa jalan-jalan. Abu, selamat bergabung Abu. Abu. Oke, kita naikkan yang lainnya ya. Tungkat. Oh iya, kecoa bang. Tungkat, selamat bergabung Tungkat. Tungkat. Iya, selamat bergabung Tungkat. Islam Karistin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bang. Alhamdulillah kita berjumpa, tapi tidak ada ordernya masuk, saya masuk sebentar. Siap, Ya. silakan bang. Mudah-mudahan Allah memberkati saudaraku semua dalam melawan Oten. Rahman Allah berserta saudaraku semua yang bekerja dalam Komal ini. Amin. Itu aja yang saya sampaikan. Itu aja siap. Bapak Kru. Siap, makasih banyak bang Tungkatnya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin di balik asaku hanya ingin kau bahagia, jalani imanmu. Selalu mencoba berikan yang terbaik untuk kau imani, tapi maafkan aku, waktuku hanya sesaat. Aku tak bisa memiliki, menjaga hatimu, walau sesungguhnya hatiku menginginkanmu, mengesahkannya. Aku tak terluka dengar seruanku, hapuslah air matamu, telan dedakmu. Aku tak ingin kau terluka dengan seruanku, hapuslah air matamu, telan dedakmu. Jadi teman-teman ya, aku pernah masuk Komaloten, tapi pakai akunku yang satu lagi kan namanya Tolha. Naik aku kan Komaloten kan, kalau pakai akun ini kan payah dinaikkan, naik aku kan, tapi bersuara aku ketahuan kan gitu. Dibilang si Paruk ini si Paruk ini. Aku bilang siapa si Paruk? Diam kau, kami tahu kau si Paruk kau. Kenapa si Paruk? Aku bilang kau si Paruk yang bilang kami makan dedak. Ini dari suaranya dia ketahuan ini si Paruk ini, kau yang bilang kami makan dedak kan. Jadi aku bilang lah kan bang, di Komal siapa lah itu kan.
Ku bilang sama dia, ih kok gitu si Faruk? Kok bisa pula disuruh kalian makan dada? Diam kau si Faruk. Aku Tolha loh bang, Tolha, Faruk kau. Biar kau tahu ya, deda itu untuk babi katanya. Kok kau bilang pula kami makan deda katanya. Aduh. Lucu-lucu lah memang orang itu Di Komal siapa gitu ya? Perempuan nama Komalnya bang. Kumpul orang itu gak rame penontonnya, paling berkisar 80-an penontonnya. Oke, aduh jatuh lagi. Lucu kali Oten ini ya. Kupikir dia nggak mereka candaan tentang deda itu, rupanya bakir orang tuh tentang deda itu. Sampai teringat-ingat di si Faruk ini katanya. Jangan mau kalian di toko-toko ini, di si Faruk ini katanya. Ini yang bilang kita makan deda katanya. Siapa ini? Jarum, selamat bergabung Jarum. Ya, assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam, silakan Bang Jarum. Ya, semangat terus Bang Faruk ya. Semangat. Saya dibawa aja ya. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kurang tahu bang apa ini? Ayasem kurang tahu kalau dia kembali ke agama sebelumnya bang. Kurang tahu bang. Saya nggak dapat info karena lama dia nggak pernah nampak lagi kan si Demiannya. Tadi Lina Wijaya ngaku Tuhan. Oh nggak heran bang. Kemarin di Komalku ada Oten ngaku babi bang. Ada Oten ngaku babi. Siapa nama Komal, nama akun itu si Pandiangan. Enggak ya. Dia ngaku Tuhan, ngaku apa, nggak saya heran. Namanya juga Oten. Jalur langit baru kujumpain ke sekarang naik. Aduh akun privat pula. Jalur naik lah jalur. Jalur naik. Jalur naik. Jalur langit iya Pandiangan, Pandiangan. Ngaku domba sudah ada ya Allah. Kok seneng kali lah mereka disamakan sama binatang gitu ya. Parah memang Oten-Oten ini ya. Naik jalur gimana kau udah kau tengok aku di sini. Fizan, soal bergabung Fizan. Udah kau DM aja aku di mana kau jumpain kau jalur kau bintang di bawah. Fizan, halo Fizan, kau DM aja aku jalur. Di mana kau mau kujumpain kau. Di mana? Ya kan kita anak laki-laki nggak pandai kayak gitu-gituan di muka umum. Main kita, nggak jadi tuh, nggak jadi. Kalau udah kayak gitu, main. Sampai maghrib pun mau omongannya, main. Nah perempuan kayak gitu, perempuan pun main gibal aja jambaan gitu loh. Capek, ya udah kau DM aja aku, ngapain kau tapping di bawah? Penting awak kayak gitu. Kalau memang cocok, tengok cocok, sur, hantam, bumbak, udah habis. Ya, kalau nggak kau naik, gitu loh. Ini akun kau privat kau bikin. Oke, Rolly, selamat bergabung Rolly. Iya cocok bungkus, kok kaya laki-laki kok. Laki-laki itu nggak pernah mati bawa aib. Perempuan yang terkadang maaf ya bawa aib ketika dia tidak bisa menjaga kehormatannya maksa. Karena laki nggak pernah bawa aib. Farida, selamat bergabung Farida, nah kan menghujat kau kan. Tadinya aku kau serang, sekarang menghujat kau. Memang kayak perempuan lah kau. Tadinya pribadiku yang mau kau serang, sekarang menghujat kau. Memang betul-betul betina kau. Jalur. Nanti jumpa aku cium tangan. Iya
betul Bang Irwansyah. Laki-laki nggak bercerita ya kan, hantam terus, buam. Laki-laki suka nengok darah. Apalagi darah yang keluar dari tubuh kita kan. Suka kita nengoknya berdarah gitu kan. Laki aku Bang. Beda sama yang ngomong ya. Katanya mau mengorbankan diri, berdarah, nangis. Eli. Eli, lama sekali Eli. Baru nengok darah dan nangis. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat udah capek nengok darah di medan perang. Satu riwayat pun tidak ada menceritakan satu sahabat menangis di medan perang, nggak ada. Ini komen katanya Tuhan nangis berdarah, coba. Pernah dengar kalian teman-teman cerita tentang Tolha yang menjadi perisai Nabi pada perang Uhud? Dikisahkan itu puluhan ya, di atas 30 itu, di atas 40 pun itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Anak panah di tubuh dia ketika pasukan Nabi itu kan dihimpit dia kan, di orang kafir Quraisy di bawah kepemimpinan panglima mereka Khalid bin Walid. Pada masa itu Khalid belum masuk Islam kan. Tolha jadi perisainya tuh, nggak ada Tolha nangis.